Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Yesus terang dunia, Dia dari sorga, dari manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Dela dan bersama saya Gracion. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Berkati kami hingga awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Teman-teman, kita menyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita. Yuk sama-sama kita lihat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya, ku jawab ya, jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya, ku jawab ya, jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
Adik-adik yang Tuhan kasihi, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan persembahan pujian. Kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik semua, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Bapa. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun ibadah kami masih online ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan hadir di rumah kami, di mana-mana Engkau ada. Hari ini Tuhan, dalam ibadah ini kami memohon Tuhan menolong kami semua. Terlebih lagi, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan Tuhan kepada Tuhan. Roh Kudus, ambil alih semua dan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik semua. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online ini. Dan hari ini tentunya adik-adik semua siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita akan baca di dalam ayat yang kelima ya, adik-adik. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya, sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhannya ya. Nah, adik-adik, Kapernaum itu terletak di tepi danau ya, dekat danau, yaitu yang bernama Danau Galilea. Kapernaum adalah sebuah kota perikanan ya yang sangat penting ya, karena ada di pesisir utara Danau Galilea. Pada masa itu Kapernaum merupakan pangkalan pasukan Roma yang bertugas menjaga pelaksanaan pengumpulan pajak ya, karena pada waktu itu bangsa Israel, ya, orang-orang Yahudi ada di dalam kekuasaan bangsa Romawi, ya. Nah, mereka harus membayar pajak kepada Kaisar Roma. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus pada waktu itu masuk ke Kapernaum, ya, datanglah dikatakan dalam firman Tuhan, seorang perwira mendapatkan Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus dan memohon, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, ya. Minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan." Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab, ya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi Tuhan Yesus menjanjikan akan datang ke rumah perwira Roma ini, ya. Tetapi apa jawab perwira ini ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya? Di dalam ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya, dia percaya bahwa Tuhan Yesus tidak perlu capek-capek datang ke rumahnya, ya. Tuhan Yesus cukup mengatakan satu kata saja, maka dia yakin hambanya akan sembuh, ya. Nah, dikatakan kemudian perwira ini kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan begini di ayat 9, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya."
Ya, begitu ya yang dikatakan oleh perwira Roma ini kepada Tuhan Yesus ya. Karena dia adalah seorang perwira. Perwira itu memiliki prajurit ya atau anak-anak buah. Ada 100 anak buah di bawah perwira ini, prajurit-prajurit yang bisa dia perintahkan. Kalau dia perintahkan untuk pergi berperang ya, maka prajurit-prajurit itu pasti siap akan melaksanakan perintah daripada perwira ini ya untuk berperang, sekalipun harus mengorbankan nyawanya ya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, Tuhan Yesus kaget juga, heran ya. Kenapa? Karena ya Tuhan Yesus di dalam ayat 10 di dalam firman Tuhan ini bisa dibaca oleh adik-adik di rumah ya, buka Alkitab kalian baca. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya ya. Luar biasa anak-anak ya, adik-adik semua, apa yang diimani ya oleh perwira ini, meskipun dia perwira ini bukan orang Yahudi ya, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, yang bisa menyembuhkan, karena dia juga mendengar bahwa banyak orang-orang bersaksi bahwa telah disembuhkan sakitnya ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Dia sudah mendengar tentang Yesus, jadi dia percaya. Jadi dia berkata kepada Tuhan Yesus waktu itu ya, "Tuhan tidak usah datang ke rumahku ya, cukup katakan saja satu kata, maka hambaku akan sembuh." Ya, di sini anak-anak ya, kita bisa melihat dan belajar dari firman Tuhan hari ini tentang apa? Tentang mengasihi ya, tentang peduli kepada sesama kita ya. Nah, perwira ini mempunyai, dikatakan yang sakit itu siapa? Hamba seorang perwira. Di rumahnya ada hamba itu mungkin saja bisa ART, asisten rumah tangga ya. Mungkin kalian juga punya mbak ya yang membantu mama ya, nyuci baju, ngepel, bersih rumah ya. Nah, perwira ini punya hamba dan dia tahu hambanya sakit keras ya. Mungkin hambanya ini akan meninggal ya karena sakitnya, dan dia menjumpai Yesus, kebetulan ketemu dengan Yesus dan mengatakan ya bahwa minta pertolongan Tuhan karena dia percaya. Nah, pada waktu dia mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus ya, hambanya itu betul-betul disembuhkan ya. Jadi pelajaran hari ini yang kita bisa ambil dari firman Tuhan adalah satu, kita harus mengasihi sesama kita ya. Mengasihi itu tidak memilih siapa ya. Kita mengasihi kepada orang-orang yang kaya ya, tidak. Mengasihi itu siapa saja manusia ya, yang mungkin juga hanya pembantu kita di rumah ya, siapa saja, semua manusia. Karena Tuhan Yesus di dalam firman-Nya juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi, yang pertama adalah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Tetapi juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri ya. Itu yang diajarkan juga ya oleh Tuhan Yesus. Tetapi perwira ini bukan seorang yang mengenal ya akan firman Tuhan ya. Nah, tetapi dia boleh mengasihi hambanya ya. Dan bahkan satu lagi apa yang kita ambil, kita bisa pelajari dari sikap
perwira Roma ini, bahwa dia percaya ya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua di rumah ya, kita semua sudah percaya ya kepada Tuhan, dan kita percaya kepada karya Tuhan ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan bangkit ya. Itulah yang menyelamatkan kita semua ya. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan ya. Kalau pada saat ini di rumah ada adik-adik yang sakit atau orang tua, saudara, kakak ya, oma, opa ya yang sedang sakit, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita kalau kita punya hati dan berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh meyakini, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup ya. Dia sudah mati tetapi dia bangkit, bahkan dia naik ke surga dan dia menyediakan tempat bagi kita ya. Amin buat firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengar bagaimana seorang perwira dari bangsa Romawi ya Bapa, yang percaya kepada Tuhan. Dia patut kami teladani Tuhan sikapnya, bahwa dia mengasihi hambanya yang sakit. Meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia banyak sekali prajurit-prajurit bawahannya, tetapi dia mengasihi juga kepada hambanya yang sakit dan mau minta pertolongan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memberikan mujizat yang mungkin bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi sesama kami lebih lagi dan tanpa memandang siapa mereka. Dan kami juga diajarkan hari ini untuk kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, satu-satunya yang dapat membawa kami bertemu di surga nanti ya Bapa, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan begitu banyak tempat di surga untuk kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah online pada hari ini. Haleluya, amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.